si Enzi nih problematik. Dia tuh sering banget datang ke meja director kayak, "Cok, kita giniin aja gimana?" Bagus. Tapi dia sendiri gak kuat nahan ketawa. Ya udah gue banyak ngobrol semenjak itu sama bokap gue, dan ya gue baru bisa ngobrol dalam justru setelah gue masuk IKJ dan melihat dia sebagai loser gitu, kayak lu kenapa di sinetron sih gitu. Ya udah dia cerita kalau iya, kalau gue nggak di sini lu nggak sekolah film, jadi sutradara yang baik itu tuh susah gitu. Cuma jadi lebih susah lagi jadi ayah yang baik gitu. Anjir. Oke, balik lagi di podcast Bikin dan Berbagi. Lagi-lagi bareng kita dua host yang bingung masih berepisode dan udah masih bingung ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa nih Azid nih? Direktur Kondang. Kondangan. Kaco Tenri Widi. Kenapa Kondang? Jelasin dong profil beliau dulu. Karena di follow Karin. Di follow Karin dan Kociak. Pokoknya podcast ini jaminan lucu ya. Aduh, kredibilitas Aco lucu dipertaruhkan di sini. Di thumbnailnya ada jaminannya gitu. Sulit. Oke, gimana kabarnya Kak Aco? Basa-basi khas podcast dulu ya. Kabarnya gimana sejauh ini? Fisik sehat, negatif tadi kan. Oke, alhamdulillah. Mental goyah nih. Waduh. Kenapa tuh? Revisi banyak. menjelang tayang. Tapi kita tayanginya pas sudah tayang sih. Jadi Oh gitu. Iya. Di video.com juga. Di video.com. Apanya? Podcastnya ini enggak. Oh, enggak. Enggak, maksudnya podcast ini bakal tayang ketika udah rilis. Lucu Jadi, ya. Pasti Lucu. udah lucu ya. Udah guling-guling mereka nih kayaknya. Kak Aco ini baru saja ngedirect salah satu series bersama dengan Antelope dan Base, judulnya Drama Ratu Drama. Jadi ketika kalian udah nonton video ini, kalian pasti udah ngeliat nih kekocakan dari series yang gimana ya nyebutnya ya? Ini series tapi gimana ya? Bingung gitu. tapi sinetron. Nah, pokoknya bisa langsung dicek dulu ya nanti di video, setelah itu baru bisa nonton video ini. Oke, kita mulai nanya-nanya ke Kak Aco dulu nih sebagai orang di balik terciptanya Drama Ratu Drama. Sebelum kita lebih jauh ngobrol, kenapa waktu itu mau untuk ngambil series yang ngehe banget ini? Boleh diceritain awal-awal ditawarin dan kenapa waktu itu mau nerima gitu. Butuh duit waktu itu kebetulan. Jujur. Realistis ya. Enggak. Waktu itu kan abis kerja sama Base juga gitu, ngerjain Quarantine Tales, Happy Girls Don't Cry waktu itu. Terus mulailah obrolan sama Mbak Shanti, salah satu produser kita juga dari Base, bikin series yuk Cok gitu. Akhirnya waktu itu sebenarnya ada satu series yang lagi gue kerjain gitu bareng Base. Udah ditulis, udah selesai, tapi waktu itu kita masih di tahap kayak negosiasi lah sama si platformnya. Singkat cerita itu tuh rencananya mau dimundurin gitu. Akhirnya ketika itu dimundurin, masuklah nih si DRD ini tawaran dari Mbak Shanti, ini ada apa cerita gini Cok, coba kamu kembangin gitu. Ya udah akhirnya gue tuh sebenarnya memang udah punya cerita tentang si dunia sinetron ini. Gitu, tapi beda sudut pandang gitu. Mbak Shanti membawa tawaran kayak coba yuk kita bikin dari sudut pandang si antagonis. Menarik juga gitu. Akhirnya ya udah coba dikawinin ide gue sama yang Mbak Shanti bawa, udah deh jadinya jadi ide yang kita bawa, terus nulis dari Januari. Nulis tuh bener-bener break tahun baru selesai, langsung ngerjain, udah deh sampai bulan apa tuh. Akhirnya persiapan di Antelope gitu. Oke, berarti emang sebelumnya udah punya keinginan untuk membuat yang semacam itu dan kemudian ada kesempatannya, wah kebetulan gitu ya. Iya. Tapi ini series pertama ya? Series pertama, iya. Makanya deg-degan banget. Dan syutingnya juga lumayan lama ya katanya. Lama banget. Itu apa aja tuh nemu kesulitannya? Gimana tuh? Kesulitannya adalah nggak bisa nerima job lain. Duit lagi ya. Enggak. Iya kan biasanya
gue ngerjain iklan atau film pendek gitu yang paling produksinya 2 hari, 3 hari paling lama. Ya syuting terlama gue 5 hari waktu itu juga cuma sekali yang 5 hari. Udah gitu, tiba-tiba dapat series yang kecenderungannya lebih lama bahkan kan dari film panjang biasanya. Kita nih drama production days-nya 52 hari gitu, syutingnya 30-an gitu. Nah itu tuh ya apa ya, kesulitannya untungnya kita tuh syuting sehat gitu. Jadi secara fisik sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana karena syutingnya pulangnya cepet, terus kita libur seminggu 2 kali gitu. Jadi sebenarnya jadi kayak kantoran gitu. Aja gitu. Apa ya, paling kesulitannya ya manage ini kali ya. Ya energinya selama sepanjang itu untuk kayak tetap waras ketemu orang itu lagi, terus tekanan dalam lokasi juga kan ada aja gitu ya gitu sih, secara mental aja gitu harus tetap waras. Oke, siap. Kalau penyesuaian dari sisi Kacanya sendiri kan sebelumnya terbiasa banget dengan format yang pendek, terus tiba-tiba format yang panjang dan langsung 30 hari syuting gitu, 52 hari. Kalau dari sisi director sendiri penyesuaiannya kayak gimana tuh, Pak? Sebenarnya penyesuaiannya udah mulai dari tahap nulis sih gitu. Gua udah merancang waktu itu sama tim base, sama produser base dan Antelope. Kita punya resource seberapa lama nih syutingnya gitu untuk per episode gitu. Terus muncullah 4-5 hari. Oke. Jadi kayak mulai dirancang, kayak gue ngukur diri gue kan, kayak oke, gue sehari tuh paling speed gue as director tuh gue cuma kuat 6 scene. Oke. Nah paling banyak 8 scene itu pun gue juga kayak udah ngantuk-ngantuk gitu. Jadi kayak oke, coba yuk kita bikin sehari 6 scene, kita punya 4 hari, so 6 kali 4 24. Jadi dari awal udah dirancang skenario maksimal 24 scene nih biar syutingnya sehat gitu. Jadi penyesuaiannya udah mulai dari situ dulu gitu. Dari mulai nulis sampai akhirnya pas ngedirect juga apa ya? Sebenarnya karena tahu akan ketemu orang itu lagi, jadi waktu sebelum kita mulai syuting gue jadi lebih sering ngumpul sama talentnya. Jadi emang bener-bener di bondingnya tuh kuat banget gitu. Banyak banget kegiatan yang kita lakuin sebelum syuting gitu, yang penting kayak udah kerasa main-mainnya aja dulu gitu. Jadinya ketika masuk lokasi syuting udah pada deket semua, jadi rasanya waktu syuting sih malah kayak main-main aja karena kita untungnya persiapannya tuh cukup matang sih ya kalau menurut gue gitu. Jadi pas syuting tuh nggak ada tantangan yang gimana, malah persiapannya yang lebih challenging gitu. Oke. Dengar-dengar sih persiapannya salah satunya main Stumble Guys. Bareng gak sih? Main Stumble. Apa? Main Stumble Guys. Stumble tuh apa? Ada. Berarti gak ikut lagi. Berarti cash doang ya. Kemarin Kak Ibrahim dan Kak Randi cerita selama di set main game mulu nih bareng-bareng. Oh iya, nah mereka gue game, kapan gue main game kan gue ngedirect. Enggak, tapi ya sih apa sebenarnya si Oim tuh dia tuh di HP-nya tuh kalau dilihat tuh kayaknya nggak ada aplikasi yang berguna gitu, bisa game doang kayak Truth Order gitu-gitu. Ya itu kayak buat dia deketin cewek kali ya sebenarnya, cuma di aplikasi di kita. Iya. Tapi itu yang paling membuat kita bonding jadinya. Kita tuh sering ngumpul terus kayak semua aplikasinya dia dicoba aja gitu, kayak main Truth Order. Jadi kayak ya udah bondingnya dari situ. Thank you Oim. Cita rasa main-main ya. Makrab lebih makrab. Iya, tapi mereka tuh main game mulu sih. Kayak ini gue tuh kan FOMO ya, kayak apaan sih mereka nih main HP terus connect gitu kan game-nya. Anjir gak jelas. Karena gue gak main game juga sih soalnya. Terus kata banyak cashnya juga sempat bilang katanya Kak Aco suka banyak improve yang aneh-aneh ya. Gua mitos itu. Oh mitos ya. Gak ada bukti, hoax. Apa salah satu keanehan yang pernah diceritain tuh kemarin? Ada waktu kayak scene sinetron tuh dialognya. Ada banyak yang hal-hal yang dikip dan tiba-tiba di set langsung dikasih direct gitu. Bisa diceritain dikit gak? Bagian itu kenapa? Iya kan, gue tuh kecenderungannya sangat terkonsep sebenarnya. Bahkan bisa ditanya ke kru sama Kes, gue tuh syuting tiap hari bawa storyboard gitu. Tapi gue juga tetap ciptain ruang untuk improve gitu. Dan kadang gue tuh kalau improve suka ngasih taunya tuh satu orang aja gitu. Maksudnya kalau gue mau misalkan ada 2 pemain,
kalau gue pengen dia yang improve, dia aja yang tahu nih, biar lo nggak siap. Jadi gue tuh pengen gitu ya. gue pengen dapet reaksi naturalnya gitu. Dan itu dan NG kan, aduh, NG tuh susanan ketawa parah. Itu nanti bloopersnya tuh kayak bakal lebih lucu dari seriesnya sih, gue cukup yakin. Jadi ya gitu, apa ya, gue senang aja merespon kekuatan si aktornya gitu. Maksudnya punya aktor sekuat mereka tuh, kalau nggak gue manfaatin sayang banget gitu. Jadi kayak pengen dan situasi syutingnya tuh kayak main-main banget beneran. Jadi kayak sering banget kayak gini gimana gitu. Atau NG tiba-tiba paling sering tuh dia tuh yang problem tuh, si NG nih problematik. Dia tuh sering banget datang ke meja director kayak, "Cok, kita giniin aja gimana?" Bagus. Tapi dia sendiri gak kuat nahan ketawa. Tapi lucu sih. Tapi itu terjadi hanya jadi kan kita kan ada 2 dunia lah di dalam seriesnya. Ada dunia yang realita, tapi ini udah tayang juga ya. Nanti di tiap episode tuh kita ada kayak 2 scene atau 3 scene sinetronnya gitu. Nah, jadi ya tiap syuting sinetronnya adalah 2 hari diproduksi tuh kita syuting sinetronnya doang. Dan itu kacau sih. Kayak dia biasanya tuh kalau take paling sekali 2 kali si NG tuh. NG tuh aktor yang sangat bagus, take 1 2 3-nya. Langsung oke lah dia. Oke. Sinetron tuh bisa sampai 20 kali baru oke. Ketawa doang. Dan yang banyak improvisasi emang bagian sinetronnya itu ya berarti. Semuanya sih. Semuanya. Cuma bukan gua pemainnya itu. Lemah. Berarti Kak Aco tuh enggak. Siapa yang lu? Lemah. Kalau dari kesannya kan berarti apa ya? Bisa dibilang Kak Aco ini sutradara yang apa? Eksentrik Terawan. Nyentrik banget lah di set kayak ups. Kayak jadi takut jadi mau lanjutin ya deh, pokoknya nyentrik banget gitu, kayak punya treatment yang mind-blowing banget. Itu khusus di series ini atau emang biasanya Kak Aco juga kayak gini nggak sih treatmentnya, kayak nyantai, punya improvisasi yang apa ya, mind-blowing gitu? Sebenarnya tergantung projectnya gitu. Cuma kalau situasi syutingnya harus menyenangkan itu mah wajib. Mau apapun yang projectnya kan harus dikerjain seneng-seneng lah gitu. Gue juga sadar ini kita akan jalan lama, yang terlibat banyak gitu. Jadi kayak situasinya harus menyenangkan banget gitu. Gue tuh bahkan waktu itu sempat diingetin sama senior gue karena gue nyaris nggak ada tembok gitu loh. Maksudnya kayak kadang hilang kewibawaan di lokasi gitu. Kayak apaan sih ini sutradara begini gitu. Kayak itu tuh kadang bermasalah. Tapi intinya ya bikin situasi syuting menyenangkan aja sih. Cuma kalau masalah improve ya tergantung project kan. Kalau kadang kayak iklan yang memang harus exact kayak storyboard yang memang udah dijual ya harus begitu gitu. Ya tergantung jenis projectnya aja sih. Tapi selama proses syuting kehilangan kewibawaan atau enggak juga kan? Enggak lah. Enggak sampai dikeplak sound gitu. Sangat wibawa. Dikeplak sound. Kan salah sakit enggak. Keplak telepon. Oh iya. Terus DRD nih bisa dibilang katanya nih salah satu project yang personal buat Kak Aco. Iya, bisa jelasin kenapanya? Kenapa personal nih? Kenapa bisa personal? Ya semua project juga personal sih gitu. Tapi kalau yang ini tuh memang jadi mungkin sangat personal banget karena gue tuh lahir di keluarga yang ngerjain sinetron sampai hari ini gitu. Keluarga bokap, om gue semua. Iya, keluarga terutama ini ya, keluarga bokap gitu. Mereka semua di sinetron gitu. Jadi gue dari kecil tuh ya gue kalau orang-orang mungkin main ke kantor ibunya gitu. Kalau gue main ke lokasi syuting sinetron gitu. Jadi kayak gini kerjaan bokap gue cuma ngomong action cut gitu kayak sutradara mudah ya gitu. Jadi kayak gue dari SD udah paling keren cita-cita lu jadi apa, sutradara. Nggak ada yang ngerti kan apa itu sutradara. Ya jadi gue udah banyak ngeliat drama-drama di balik si syuting sinetron lah gitu. Dan bokap sering cerita. Dan bahkan gue waktu itu kan nggak tahu aja ya bedanya sinetron sama film apa gitu. Jadi waktu gue lulus SMA yang gue tahu gue mau bikin film. Tapi yaudah gue ikut bokap gue aja. Orang bokap gue syuting gue pikir mah sama ya kan. Ya udah akhirnya gue ikut
magang di tempat bokap gue. Magang lah gue di produksi Itu sinetron habis dia. lulus SMA. Setelah lulus SMA, langsung. gue ikut syuting kira-kira 400-an episode. Itu berapa tahun tuh? Nggak ya? nyampe setahun karena waktu itu syutingnya cepat banget ya, stripping Oh, gitu. iya. Nah yang aneh adalah bokap gue tuh kan bergaul sama teman-temannya di KJ gitu. Jadi bokap gue tuh sering punya banyak buku film. Akhirnya yang gue baca ya buku-buku film. Akhirnya yang gue baca dan yang gue praktekkan kok beda ya. Maksudnya kok gini ya? Bukannya harusnya gini apa ya? Terus gue di titik yang kayak nanya-nanya mulus, terus ya udahlah, terus kayak ya udah makin menemukan kok gini ya gitu. Dan ya udahlah, akhirnya kayak ini cerita yang menarik deh gitu. Terus ya gue masuk IKJ yang sangat menjunjung tinggi sinema gitu. Iya, yang kayak sinetron tuh kesannya wah kotor, hina gitu. Ya gue ya kalau kenapa jadi personal ya mungkin ini salah satunya juga gitu. Kayak gue ngerasa gue sempet merasa malu gitu dengan profesi bokap gue gitu. Yang kayak anjir, gue nih harus jadi sutradara film yang sangat sinematik, festival gitu kan. Kok kayak bokap gue kok di situ gitu, di kesan yang terbentuk jadi kayak itu kan diceng-cengin banget gitu kalau di ya di anak-anak film gitu film, ya. KJ gitu. Terus gue mempertanyakan balik kan, kayaknya harusnya nggak ada yang salah nggak sih gitu. Akhirnya ya ya udah gue banyak ngobrol semenjak itu sama bokap gue. Dan apa ya gue baru bisa ngobrol dalam justru setelah gue masuk IKJ dan melihat dia sebagai loser gitu. Kayak lu kenapa di sinetron sih gitu. Ya udah, dia cerita kalau iya, kalau gue nggak di sini lu nggak sekolah film. Ya maksudnya akhirnya dia punya cita-cita bikin film. Dia cerita, gue akhirnya waktu itu bikin dokumenter. Gue rekam tentang hubungan gue sama bokap gue kan. Kayak waktu itu dia lagi syuting sinetron, gue datang aja gitu, terus gue syuting. Terus ya akhirnya dia cerita, gue juga punya cita-cita bikin film, cuma gue nggak punya jalannya, dan ini yang bisa bikin kita hidup gitu. Wah, di situ yang kayak gue langsung cerit, apa ya, yang dia bunuh mimpinya untuk kayak hidupin keluarganya gitu. Dan gue ngeliat itu di banyak kru lainnya selain si sutradara gitu. Terus kayak gue waktu itu akhirnya liat footage wawancara gue sama bapak gue, anjir ya jadi sutradara yang baik itu tuh susah gitu. Cuma jadi lebih susah lagi jadi ayah yang baik gitu. Anjir, dalam jadi dalam ya. Iya kan, akhirnya gue mulai ngerenungin itu sih, kayak oh iya ya, gila perannya dia tuh di hidup gue segede itu ya gitu. Maksudnya akhirnya gimana nih jadi cara gue membalas sebagai anak yang baik gitu ya. Ya adalah dengan bangga punya bokap kayak dia gitu. Dan gue sangat bangga. Makanya akhirnya mulai mempertanyakan peran gue nih apa gitu. Jadi intinya kayak oke, sesuatu yang menarik nih untuk membahas tentang peran gitu, dan tentang orang-orang yang dianggap loser tapi sebenarnya tuh perannya besar banget untuk lu nggak pernah tahu deh pengorbanan orang tuh apa gitu. Nah, DRD ini cerita tentang orang-orang yang lu anggap mungkin mimpinya rendah, perannya nggak ada apa-apa, tapi percayalah sekecil apa, nggak ada peran yang kecil, nggak ada peran yang buruk gitu. Semua orang pasti punya peranan untuk orang lain. Sedap. Itu kita potong buat TikTok ya. Itu bagus banget. Gitu ya. Aku baru bikin TikTok ya, bagus. Ada konten gede ya. Boleh nanti kita tag juga. Ya, tapi dalam banget dan apa ya, di masa-masa berarti pas Kak Aco SMA gitu, teman-teman Kak Aco banyak yang tahu kalau Bapak sutradara sinetron. Tahu. Cuma kan kalau dulu kan di fase SMA, SMP, SD, gue mah bangga gitu, justru kayak wah bokap gue temenan sama artis keren gitu. Belum di periode sinetron di awal gitu. Belum di tahap yang kayak ketika gue masuk film gitu, di lingkungan sekolah film kayak baru gue tau kayak dijelek-jelekin banget sinetron gitu kan. Kayak kesannya kotor banget apa sih gitu, padahal ya setelah mulai direnungin lagi, dilihat lagi dari jauh, ya ini tuh udah jadi bagian dari
kultur kita, maksudnya kayak ini sesuatu yang kayaknya jangan dicengin gitu, justru buat gue kita rayain aja bareng-bareng. Ini tuh bukan sesuatu yang kayak orang sering complaining sinetron harus lebih mendidik. Gila, bukan salah sinetron. Iya, kalau mendidik itu sekolah gitu. Maksudnya akhirnya kalau mau ngomongin sinetron lebih rendah, buat gue lebih banyak jasanya kayak deh. Iya sih. Maksudnya kayak itu nemenin nyokap lo mungkin lagi nyetrika, ketika lo gak ada waktu buat nyokap lo. Gitu maksudnya. Kalau lo lihat sisi positifnya gitu sih. Nah itu akhirnya sudut pandang positif itu yang gue bawa ke karakternya Ijul gitu. Yang kayak melihat segala hal tuh positif. Tapi dia tapi di saat yang sama dia juga nggak tahu peran gue nih apa ya gitu. Iya. Tapi biasanya kalau di sinetron tuh antagonisnya selalu dibenci emak-emak gitu ya. Menarik aja kalau di DRD justru si antagonisnya ini yang jadi peran utamanya kan. Iya. DRD berarti dunianya sangat dekat banget dengan Kak Aco ya, bisa dibilang ya. Lumayan deket banget sih. Yang di titik kayaknya waktu syuting kemarin tuh kayak gue doang mungkin yang udah ikut stripping. Semua kru gue tuh sinema film gitu kayak kadang-kadang yang kayak aduh ini kekerenan gitu. Harusnya kayak gini. Terus ya akhirnya waktu itu ada satu titik yang kita memang riset ke tempat lokasi syuting sinetron gitu. Berarti ada penyusuan juga ya dari kru-krunya. Iya, karena kan kita akhirnya syuting ada syuting di dalam syutingan. Ya kan? Kan kita syuting lokasi sinetron. Jadi lokasi sinetron itu berbeda pendekatannya dengan lokasi film gitu. Toolsnya, behavior manusianya itu beda. Ngerasa di posisi Bapak nggak kemarin pas syuting ini? Atau masih yang apa ya? Gue banyak ngobrol lah sama bokap sepanjang syuting. Kayak gue tuh seneng ngirim-ngirimin grab still ya di Pak. Bagus. Oh iya deh. Yang penting dapat ACC gitu. Kadang gue juga nggak tahu kan. Ada beberapa hal yang gue masih belum pernah gitu kayak, "Pak, produser sinetron tuh gimana sih ruangannya?" gitu. Nanya ke dia, "Nih biasa lo pernah dia gini." Oke gitu. Jadi kayak ya jadi menyenangkan gitu. Akhirnya ini jadi project yang bisa bondingin gue sama bokap juga gitu. Risetnya ke bokap gitu ya. Iya. Menyentuh banget ya ceritanya. Bisa sepersonal itu ternyata di balik teaser yang kocak sekali. Makanya sebenarnya drama tuh kadar komedinya nggak tahu ya nanti orang nonton gimana. Cuma kalau buat gue yang nulis, menurut gue lebih drama sih dibanding komedi. Iya, tapi komedinya juga banyak gitu. Kayak makanya gue tuh agak deg-degan dengan 2 teaser yang pertama kita keluarin ini. Kayak aduh, orang nih mikirnya nih komedi banget ya. Cuma in a way ya lucu juga nanti ketika mereka nonton, mereka nggak siap dengan banyak drama-drama yang sedih gitu. Dan justru mungkin bisa impress karena kakak gitu, wah ternyata begini gitu. Iya, makanya nanti. Gimana nih? Apakah kayak bingung nih mau nanyanya gimana? Apa ya kayak pengaruh dari bokap ke treatment sinetron, apalagi kayak cuttingan sinetron tuh kan kayak kalau gimana tuh? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke observasi gue ke klip-klip sinetron yang terkena, yang viral sih gitu. Makanya gue selalu bilang ini tuh DRD tuh perayaan sinetron Indonesia gitu. Ini tuh gue dengan teman-teman penulis sengaja memilih scene-scene sinetron yang ikonik. Yang ikonik gitu. Untuk kita coba yuk kita recreate dengan cara kita yang cocok dengan plot kita gitu. Dan ya akhirnya treatment zoom segala macam itu kan yang udah jadi yang kita tahu lah kalau kita ngomong sinetron udah pasti ada zoomnya, tiba-tiba ceng kayak gitu ya tuh ya ada gitu. Jadi emang apa yang penonton expect tentang sinetron kita hadirkan. Oh iya. Terutama yang paling legendaris tuh voice over dan racun. Iya, voice over itu tuh. Makanya kemarin banyak yang kaget gitu sih kru, terutama kru kayak nggak, karena mereka biasa di film ya, nggak ngerti dengan kayak cara voice over sinetron tuh gimana sih gitu. Terus yang lucu adalah
kan kita syuting sinetronnya juga kan, yang sinetron gitu. Terus kayak DOP gue bahkan kesulitan untuk bikin lighting sinetron, malah kayak ini gimana sih lighting sinetron, malah bingung ya. Iya kan ada istilah astrada gitu, asal terang gambar ada gitu. Nah itu tuh malah DOP gue kesulitan. Nih malah bikin gini malah sulit ya. Ya makanya jangan meremehkan. Iya. Jadi kalau ada yang salah mengartikan series ini mengolok-olok sinetron salah besar ya kayak. Mengolok-olok enggak sih. Merayakan justru ya. Embrace gitu. Itu sesuatu yang ada di diri gue, maksudnya kayak keluarga gue di situ. Ngapain gue kata-kata ya kalau orang mau melihat seperti itu ya terserah juga gitu. Cuma ya itu semua intinya daerahnya dikerjakan dengan cinta gitu, tanpa gue ya justru kan yang mau diomongin ini tuh semua perjuangannya tuh sama, nggak ada yang lebih rendah dari satu sama lain gitu. Semua punya peranannya. Film penikmatnya ada, sinetron penikmatnya ada, dan lebih mes malah kan kalau kita mau ngomongin yang kalau kita ngomong skup Indonesia gitu ya gitu sih. Terlepas dari mendidik atau enggak itu urusan lain lah ya. Cuma kan iya dia yang jadi tontonan keluarga kita, yang nemenin kekosongan waktu keluarga kita, ya kita lihat positifnya aja gitu. Oke, menarik. Kalau ada satu kalimat mungkin yang pengen Kak Aco sampein, jadi DRD ini sebenarnya apa sih yang pesan yang pengen Kak Aco sampaikan melalui DRD gitu? Gambarkan dalam satu nilai kalimat. Moral gitu ya. Sulit banget. Apa ya? Statement. Ya mulai pengennya sih kita mulai mempertanyakan lagi kita tuh peran kita nih di dunia ini apa ya gitu. Maksudnya lo hidup tuh peranan lo tuh apa ya? Karena kalau di kitab agama gue gitu kan, gue pernah baca kayak ya tugas sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain gitu ya. Gue mengartikannya ya udah lo harus berperan untuk orang lain gitu. Lo harus punya peran untuk orang lain. Jadi apa ya, nggak tahu sih, ketika ngobrol sama teman-teman tentang ini ya, tentang ya kita pasti punya peran yang beda-beda untuk orang lain gitu. Ya lu sama orang tua lu sebagai anak, lu sama pacar lu sebagai pasangan. Iya, lu harus memaksimalkan peran lo gitu. Dan percaya kalau nggak ada peran yang lebih rendah, pasti kita punya peran lah gitu. Oke. Menarik banget dan wow, speechless terutama bagian yang personal tadi, beneran nggak expect ya, ternyata sedalam itu. Dalam banget. Iya. Di balik tawa-tawa ini mikir kok gue. Iya. Gak enak kelihatan pinter tuh. Udah lucu-lucu aja lah. Lucu-lucu aja. Bener. Beban banget soalnya beban. Ada yang mau lo tanya lagi? Ya paling ini sih Kaco punya ini nggak kayak gambaran gitu buat penonton ini, kalian harus siap dengan kekocakannya kah atau ada? Iya, apa drama tuh bukan cuma komedi ya, mungkin ya dari teaser yang kita keluarin rasanya ini bakal kocak banget nih gitu. Gue sejujurnya agak deg-degan dengan itu gitu, kayak ekspektasi ya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu, maksudnya karya-karya sebelumnya juga orang mikirnya nih lucu nih gitu, kulit luarnya gitu. Tapi ketika semakin ke belakang kan escalating, semakin kok drama nih, kok sedih gitu, kayak enak gitu. Kayak gue merasa komedi itu selalu menarik untuk menjadi gerbang depan sebuah film. Nggak tahu, kayak layer pertamanya tuh komedi tuh kayak orang gampang kita jebak gitu. Kayak lucu nih, nanti masuk tiba-tiba nangis, kok sedih gitu. Nah itu tuh gue senang melakukan itu gitu. Jadi ya ini bisa jadi waktu kita reading, kalau kata Telltale-nya ini roller coaster banget ceritanya. Kita juga banyak emosinya, pemain kita banyak gitu. Ya gue seneng banget bisa ketemu bisa ngumpul sama cast yang pernah gue kerja bareng, kayak Mas Wika, Amanda, Runi. Tapi gue juga ketemu orang-orang baru, maksudnya yang baru kerja sama gitu, kayak Enzi, terus Mbak Aulia gitu. Banyak banget yang orang-orang yang gue baru kerja sama, dan ya semoga ini bisa jadi sesuatu yang apa ya. Gue kalau dari kemarin ditanyain sama tim promo kan, lo pengen ini tuh lucu atau
atau sedih-sedih atau gimana? Apa ya? Gue cuma pengen ini menghangatkan aja sih justru. Gitu. Ya karena gue tahu usia-usia kita kan kita pasti lagi sibuk-sibuknya mencari peran. Makanya sebenarnya series ini ya tentang itu, pencarian peran itu yang sebenarnya nggak tahu ya, kalau buat gue sebenarnya nggak perlu lo cari, lo tuh sebenarnya udah punya peran lo lahir dengan peran lo itu, cuman belum menyadari aja, lo nggak nyadarin aja gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi series ini lebih dalam daripada yang kelihatannya ya, benar-benar kompleksitas manusia gitu dipotret sebenarnya, terutama dalam industri persinetronan ini. Iya, soalnya kan kalau jualannya dari awal ini akan sedih, ini akan dramatis. Orang udah ini. Kita receh-recehan aja dulu. Sampai akhirnya mereka terjebak. Pokoknya duduk nyaman di roller coaster yang akan Anda nikmatin dan udah pasrah aja dibawa kemana maco ya. Iya. Oke, jadi ketika ini tayang kalian udah bisa nonton nih seriesnya di aplikasi video. Jadi pokoknya pantengin terus aja di aplikasi itu. Oke, terima kasih ya Kaco atas Thank you. Waktunya dan keseruannya thank you. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.